Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita akan mengupdate perkembangan laporan keuangan Q2 2024, di mana kita akan fokus pada bisnis retail primer yang sudah merilis laporan keuangan Q2-nya dan mengalami pertumbuhan baik secara Q on Q maupun quarter year on year-nya. Nah, di kesempatan ini ada 6 saham yang mengalami pertumbuhan dan kita akan langsung review saja satu persatu. Semoga ini bisa menambah informasi untuk Anda dan Anda mungkin bisa memilih salah satu di antara ke-6 saham ini jika memang Anda tertarik untuk membelinya. Ini bukanlah rekomendasi, hanya sekedar info. Langsung saja, yang pertama kita mulai dari AMRT, Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yang pada perdagangan terakhir terpantau justru dia koreksi 3,90%. Nah, mari kita lihat untuk pertumbuhannya. Di sini untuk AMRT ini terpantau net income-nya mengalami peningkatan dari Q1 ke Q2-nya. Begitu juga dengan quarter year on year-nya, dia mengalami peningkatan dari 837 miliar menjadi 904 miliar. Nah, kalau kita lihat dari valuasi, maka di sini terpantau untuk AMRT ini secara valuasi PE ratio-nya secara annualized ada di 31, begitu juga dengan PE ratio TTM-nya. Sedangkan untuk price to book value-nya ada di 7,53. AMRT ini juga membagikan dividen di 29 Mei 2024 kemarin dengan dividen yield yang memang agak kecil ya, di kisaran 1,06%. Nah, untuk pergerakan harga sendiri terpantau di sini untuk AMRT untuk year to date-nya dia masih minus ya. Masih minus di kisaran 6%, dan tentu ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda menganalisa saham ini. Saham yang kedua adalah saham Hero Supermarket, Hero. Nah, kita lihat untuk pertumbuhannya baik quarter on quarternya maupun quarter year on year-nya terpantau di sini mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, karena bisa Anda lihat sudah berkisar 4 kuartal sebelumnya ya, dari kuartal 2 2023 sampai kuartal 1 2024, Hero ini terus mencetak kerugian dari net income-nya. Nah, sedangkan di kuartal 2 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dia naik mencapai 163 miliar. Untuk market cap sendiri di 2,8 triliun. Nah, mari kita lihat untuk valuasinya. Secara valuasi Hero untuk PE ratio annualized-nya dia di 8,77, sedangkan PE ratio TTM-nya masih di minus 27. Sedangkan kalau kita lihat dari price to book value-nya masih cukup rendah untuk bisnis atau untuk usaha primer retail-nya, yaitu dia hanya di angka 1,71 secara PE ratio. Nah, kita lihat untuk dividen, Hero tidak membagikan dividen ya. Jadi bagi Anda pencinta dividen, tentu saham Hero ini tidak masuk dalam kriteria Anda. Nah, selain net income, coba kita pantau dari revenue-nya. Dan bisa Anda lihat di sini ya, sekalipun revenue-nya menurun di Q2 2024 ini dibanding dengan Q1 2024 dan Q2 2023, justru kita lihat tadi untuk net income-nya dia mengalami peningkatan. Nah, apakah ini adalah suatu hal yang bagus? Ya, tentu Anda bisa melakukan analisa yang lebih mendalam lagi. Secara pergerakan harga sahamnya untuk Hero di sepanjang tahun ini terpantau justru dia mengalami penurunan 24%. Dan kita lihat memang untuk saham yang ketiga adalah MIDI Utama Indonesia
TBK, yang secara pergerakan harganya untuk year to date-nya dia masih minus di 1,42%, sedangkan kalau kita lihat untuk pergerakan harga sahamnya dalam sebulan justru dia sudah meningkat 5%. Nah, mari kita lihat untuk net income dari MIDI ini terpantau ya. Bisa Anda lihat di sini secara Q on Q-nya dia meningkat, juga secara year on year-nya dari 159 di Q1 2024 masuk ke Q2 dia sudah ada di 166 miliar. Begitu juga dengan di Q2 2023 dia hanya di 142 miliar ya. Jadi untuk revenue juga kita pantau di sini, memang untuk revenue juga dia mengalami peningkatan. Jadi peningkatannya ini bagus ya, baik revenue-nya juga net income. Tidak seperti Hero tadi, justru net income-nya revenue-nya turun tetapi net income-nya naik ya. Tentu tinggal kita analisa lebih mendalam lagi. Market cap dari MIDI ini 13,9 triliun. Nah, kalau kita pantau dari valuasi untuk MIDI, PE ratio-nya ada di 21,42, PE ratio TTM-nya ada di 23,89, sedangkan untuk price to book value-nya ada di 3,56. Oke, kita lihat untuk dividennya. Ya, oke, terpantau di sini untuk dividen. Di 2024 ini di bulan Mei membagikan dividen walaupun kecil ya, hanya di kisaran 1,12%. Nah, saham yang keempat adalah MLPL, Multipolar Tbk, yang kalau kita lihat secara pergerakan harga sahamnya year to date dia mengalami penurunan yang cukup signifikan 28%, sedangkan kalau kita lihat untuk 1 bulan terakhir ya dia sudah mulai naik ya, kisaran 4%. Oke, mari kita cek untuk statistik unggulan dari Multipolar ini. Terpantau di sini untuk net income mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya. Untuk Q on Q-nya dia meningkat kisaran 200% lebih, sedangkan untuk quarter year on year-nya terpantau di sini memang dia mengalami peningkatan hanya di kisaran ya 20-30%. Nah, kita lihat untuk revenue-nya terpantau di sini justru untuk revenue dia mengalami penurunan dibanding dengan Q1 2024 dan Q2 2023. Revenue dari Multipolar ini justru mengalami penurunan. Nah, untuk market cap sendiri memang tergolong kecil ya, hanya di kisaran 815 miliar. Sedangkan untuk valuasi dari Multipolar ini, PE ratio-nya untuk annualized ada di 2,77, PE ratio untuk TTM-nya di 3,91, artinya ini memang sangat kecil ya, sangat murah secara PE ratio. Belum lagi kalau kita lihat dari price to book value-nya juga dia sangat kecil, hanya di 0,2 untuk price to book value-nya. Hanya kita lihat dari EV to EBITDA-nya justru dia minus. Nah, kita lihat untuk statistik unggulan lainnya. Kalau kita memantau dari segi dividen, ya bisa Anda lihat untuk dividen Multipolar ini tidak membagikan dividen karena data yang ada dia terakhir membagikan dividen di bulan Mei 2017. Kita masuk di saham yang kelima, yaitu saham Rans Supraboga Lestari Tbk, yang kalau kita lihat di pergerakan harga sahamnya untuk year to date dia justru masih mengalami penurunan di kisaran 18%. Sedangkan kalau kita pantau ini dari statistik unggulan dari Rans ini bisa Anda lihat untuk untuk net income-nya bisa Anda lihat ya, baik di Q1 2024 maupun Q2 2023 itu negatif atau minus. Bahkan bisa Anda lihat di sini ya, dari tahun 2022, 2021 Q4 sampai 2024 Q1, artinya ini ada 2,5 tahun dia terus mencetak itu kerugian untuk net income-nya. Namun masuk di Q2 ini justru dia mengalami peningkatan. Nah, di sini mungkin Anda bisa cek lebih dalam lagi untuk Rans ini, apakah peningkatannya ini adalah memang karena dia mulai membaik atau seperti apa. Bisa Anda cek lebih dalam lagi. Untuk market cap-nya
ya di bawah 1 triliun, hanya di 876 miliar. Nah, kalau kita lihat dari valuasi, PE ratio annualized-nya setelah dia cetak laba bersih yang cukup bagus di Q2, dia sudah ada di 7,29. Namun jika kita lihat PE ratio secara TTM-nya, justru dia masih di minus 48. Dan untuk price to book value-nya, dia ada di angka 2,46. Nah, kita lihat untuk dividen ya terpantau di sini terakhir membagikan dividen di 11 Mei 2021. Artinya 22, 23 dan 24 ini untuk Krans ini tidak membagikan dividen. Langsung saja kita masuk di saham yang terakhir, TAPG. TAPG atau Triputra Agro Persada TBK, yang pergerakan harganya di year to date ini sudah mengalami peningkatan yang cukup signifikan 24,7%. Nah, kita lihat bahkan untuk statistik unggulannya apakah memang menarik sesuai dengan peningkatan harganya. Nah, kalau kita lihat untuk net income-nya baik Q on Q maupun quarter year on year-nya terpantau di sini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, lebih khusus lagi secara quarter year on year-nya ini yang memang mengalami peningkatan di kisaran 250% ya, kurang lebih. Demikian juga untuk Q on Q-nya dia mengalami peningkatan di kisaran 60-an persen. Untuk market cap-nya ini termasuk cukup besar ya, di 13,5 triliun. Sedangkan kalau kita lihat untuk valuasi dari TAPG ini terpantau PE ratio annualized-nya di 6,98, current PE ratio-nya di 6,41, dan price to book value-nya di 1,34. Dan EV to EBITDA-nya di 7,16. Nah, kalau kita lihat untuk dividen ya, dividen ini cukup menarik. 15 Mei 2024 kemarin membagikan dengan dividen yield-nya di 13,38%. Oke, ini untuk review 6 saham ini, dan versi saya sih ya sesuai dengan kenaikan harganya juga. Memang untuk yang lebih menarik adalah TAPG atau Triputra Agro Persada TBK. Namun tentu Anda bisa analisa lebih lanjut lagi ke 6 saham ini untuk Anda menemukan mana yang lebih baik, dan jika Anda memang mau masuk silakan, asalkan itu sesuai dengan hasil analisa Anda. Oke, nanti ke depan kalaupun memang sudah semua ya di industri atau di usaha retail primer ini merilis laporan terbaru Q2-nya, mungkinan akan diupdate lagi. Nah, untuk kesempatan ini kita bahas 6 saham ini aja dulu. Tetap semangat investasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.